Jadi kita ini jangan mau dibohongin. Dulu itu Helmina itu presiden Belanda atau raja Belanda. Dulu datang ke Indonesia untuk mentaklukkan orang Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya membuat tandingan. Sebabnya orang Indonesia itu seneng kalau lihat orang juga imaman, serban itu takut dia. Makanya didatangkan Habib dari Yaman. Jadi Habib inilah yang mampu untuk meredakan. Kemudian di waktu Indonesia sudah merdeka, Belanda semuanya pulang yang di Habib. Lawang wiridane Kanjeng Nabi aja diklaim. Rotibul Adat itulah wiridane Kanjeng Nabi itu. Itu lafaz-lafaz yang ada di Rotibul Adat itu semuanya wiridane Kanjeng Nabi. Loh, kalau semua wiridane Kanjeng Nabi ngapain diklaim? Kalau masalah membuat seperti itu, orang Jawa lah bisa membuat. Tahlil itu kan buatan orang Jawa. Bacaan tahlil itu buatan orang Jawa. Siapa musonifnya? Musonifnya tidak menyodorkan nama. Kenapa enggak menyodorkan nama? Karena lafaz-lafaz tahlil itu adalah lafaz-lafaz yang ada di dawuhnya Rasul. Saya punya karya tulis itu wiridan Rasulullah. Saya enggak pernah mengklaim ini adalah Rotibul Muharrar, enggak pernah. Kalau itu adalah lafaz Kanjeng Nabi, ya biar disandarkan ke Rasulullah. Jangan diklaim ini Rotibul Adat. Seakan-akan yang membuat karya tulis itu Abdullah bin Haddad, Al-Haddad. Kan nggak benar itu. Nggak benar. Seperti itu loh sholat. Siapa coba ulama mana yang berani mengklaim bahwa sholat itu pengarang lafaz sholat adalah dirinya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena lafaz-lafaz sholat itu dari Rasulullah. Kalau lafaz-lafaz sholat itu dari Rasulullah, siapapun orangnya jangan mengklaim. Itu perlu dimengerti. Ijtihadnya orang yang salah tetap mendapatkan pahala ijtihad, mendapatkan pahala satu, walaupun ijtihadnya salah. Contoh ya, Imam Syafi'i berfatwa kalau menyentuh perempuan batal. Percaya nggak? Ya. Kemudian gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, menyentuh perempuan tidak batal. Ini ada dua amal yang bertentangan. Yang satu mengatakan batal, yang satu tidak batal. Kira-kira gimana dia? Apakah salah satu di antara Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah orang yang salah? Tidak. Jadi walaupun Fir'aun walaupun sesat, yang Fir'aun punya anak angkat namanya Nabi Musa. Berhubung Nabi Musa ini orangnya baik dan mendapatkan wahyu dari Allah, membawa Taurat kan, membawa Taurat yang diberikan kepada umatnya, ya harus kita ikuti. Karena ajaran mereka benar. Tapi sama Fir'aun ya nggak boleh gitu. Kita ini yang ngasih sudah banyak dicontohkan loh. Seperti Qabil, Habil. Kenapa kita tidak antusias tidak boleh mengikuti sama Qabil? Karena Qabil ini adalah seseorang yang durhaka kepada Allah. Di waktu Allah memutuskan kepada mereka, di waktu mereka diperintahkan untuk menyembelih kambing, kemudian kambingnya Habil diangkat oleh Allah, disedot ke langit. Sementara miliknya Qabil tidak diangkat oleh Allah. Sudah jelas kan? Pada akhirnya nggak ada salah satu kita ini memberi nama anaknya Qabil, nggak ada. Tidak ada salah satu di antara kita memberi nama anak lelakinya dengan nama Fir'aun. Ya, tidak memberi nama anaknya dengan anak Abu Jahal. Menurut akal yang normal, nggak mungkin orang tua memberi nama anak kepada orang yang durhaka kepada Allah. Begitu juga Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad ini punya anak. Kalau di kitab-kitab sezaman, anaknya cuma 3. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Sedangkan yang Ubaidillah ini klaim-klaiman dari Ba'alwi. Yang nggak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama anaknya dengan Ubaidillah. Wong Ubaidillah itu gembong pembunuh Dzurriyyatir Rasul. Bahkan yang menusuk kepalanya Sayyidina Husain. Itu Ubaidillah bin Ziyad. Yang nggak mungkin toh. Wong panjenengan ngerti kalau Ubaidillah ini gembong pembunuh Dzurriyyatir Rasul. Kira-kira kalau panjenengan punya anak lelaki diberi nama Ubaidillah nggak? Ya nggak amit-amit ya. Lah ya amit-amit kan. Layak. Banyak Habib yang saya tanya, Habib, semuanya kamu punya anak lelaki. Sementara panjenengan sudah tahu kalau Ubaidillah ini adalah pembantai Dzurriyyatir Rasul. Kira-kira putra panjenengan yang lelaki diberi nama Ubaidillah enggak? Apa kata Habibnya? Tidaklah Kiai. Tidak, saya sudah tahu gitu loh. Qurannya udah jelas, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas. Itu
Itu Kiai Imad, Kiai Haji Imad itu, beliau itu hanya menyampaikan sebuah keilmuan. Kalau pengen menandingi Kiai Imad, caranya, ya tandingi dengan tetis. Jangan ditandingi dengan apa itu kroco ya coba. Habib Taufik itu ngomong kroco kan melecehkan Kiai Jawa itu. Bahkan ada itu loh, apa itu siapa itu Habib Mundur itu. Habib Mundur ngomong apa itu beliau mengatakan apa itu akan saya beri tegangan tinggi, walah tegangan tinggi. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Itu enggak mencerminkan akhlaknya Rasulullah itu. Akhlaknya Rasulullah itu wabil mu'minina raufur rahim gitu. Terhadap orang mukmin itu belas kasihannya tinggi, jiwa dermawannya tinggi. Mosok ada dunia Rasul senengane ngemis di pintu satu ke pintu yang lain. Saya setiap hari itu dibel sama Habib itu minta uang. Dan beliau punya sanad mutasil nyampe Ubaidillah. Mana mungkin ada dirinya Rasul seperti itu. Ngemis minta-minta. Enggak mungkin. Tangeh lamun deh. Itu kalau Rasulullah hidup apa ada itu. Tutup batu ya. Bahkan Rasulullah pernah dahulu. Seseorang yang minta-minta. Kelak di akhirat, di yaumil kiamat. Akan dibangunkan oleh Allah dari alam kuburnya. Sedangkan wajah mereka tidak ada dagingnya sama sekali. Mengkaji Nabi saja dahulu seperti itu. Mosok anak cucunya seperti itu. Ya enggak mungkin. Enggak mungkin anak cucunya. Yo rakyat tangan yo memper itu. Ada buah mangga yang jatuh di sekitar pohon mangga apa kira-kira? Ya mangga. Loh, ada buah mangga yang jatuh apa itu buah mauni. Rasanya pahit sih. Pasti ini ada oknum yang membawa. Pasti itu. Ada kates itu woy kan mestinya kates loh. Iki ono kates kok woy kok anu durian. Berarti ada orang yang ada orang yang membawa itu, yang memasang durian di pohon kates ini. Persis seperti ini Alwi ini. Makanya kita ini toh yang sudah tahu, yang sudah ngerti bahwa silsilah Alwi ini adalah terputus. Hukumnya wajib menyampaikan ke yang lain. Rakyat Indonesia ini harus diberi paham, karena banyak yang nggak paham. Saya ini toh meruntuhkan Habib banyak. Yang sudah ikut pendapat saya banyak. Habib yang sudah samina wa ta'na sama saya banyak. Kenapa kok banyak? Sebab Habib itu senengane jalur duit karo aku. Tak ancam. Kowe naranut karo aku tapi tak transfer. Oh ya Kiai, saya akan ikut sama Kiai lah, gitulah. Gitu.